Om Swastiastu. Om Awihana Mastu Namo Sidam Om Sidir Astu Tatastu Astu Swaha Om Anobadrah Katawiyantu Wiswata. Yang saya sucikan Pinandite, Lanang Istri, juga pada para dewan juri serta Bapak Ibu dan juga generasi muda yang saya banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan puji astungkar pada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas karunia Asungkertawara Nugraha beliaulah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berdharma wacana dengan judul menanamkan rasa cinta Hindu melalui lagu religi kontemporer. Mengapa saya mengangkat tema atau judul ini? Saya sebelumnya adalah penikmat seni. Saya dari kecil hingga besar sangat menyukai lagu, termasuk itu lagu religi yang dalam Hindunya kita sebut Dharma Gita. Dahulu ada nyanyian Dharma Foundation dari Dewa Bujana, ada juga Tri Utami, juga ada Palawara Musik Company dengan Om Santi Santinya. Namun apa yang kita bisa lihat pada kenyataannya sekarang ini di TV atau media elektronik, di saat hari raya besar agama lain marak atau menjamur semua lagu-lagu religi, baik itu dari Gigi, Ungu, Opik. Namun Hindu mana suaranya? Hanya di YouTube saja, itu pun hanya sebagian kecil yang melihat. Atas dasar itulah dari situ timbul judul Dharma Wacana ini. 3 isu utama atau 3 permasalahan yang saya ingin angkat, yakni bahwa upaya sosialisasi ajaran Hindu melalui lagu religi, dalam hal ini kontemporer, digabungkannya dengan gamelan atau alat musik tradisional, apakah bisa diterima dengan baik oleh umat Hindu, khususnya generasi muda? Karena kita tahu generasi muda saat ini cenderung lebih menyukai musik modern. Lagu-lagu seperti Guns N' Roses, seperti yang konser kemarin, atau Paramore, atau Metallica. Tapi pada kenyataannya di pura pasti kan ada Dharma Gita, seperti Kami, Palawakir, Negurita. Saya melihat umat-umat Hindu generasi muda, khususnya yang lahir dan besar di rantauan, seperti saya misalnya, cenderung tidak begitu tertarik atau minat terhadap Dharma Gita versi tradisional tersebut. Padahal Dharma Gita itu sangat-sangat mengandung petuah atau filosofis teologis yang sangat-sangat tinggi untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, masih banyaknya pro dan kontra atau bahan perdebatan, apakah gamelan atau alat tradisional yang di tanda kutip sakral itu bisa digabungkan dengan alat musik modern untuk dijadikan bahan lagu religi. Karena ketika saya pertama kali menjadi pelaku seni, menyiarkannya atau membawakannya di sebuah hari odalan misalnya, terkesan panitia atau siapapun agak melihat sebelah mata. Apa ini? Mengapa odalan ada alat musik modern seperti ini? Harusnya kan tari-tari lepas saja atau sendera tari. Nah, di situ malah saya merasa ini bisa dilakukan. Kita generasi muda itu harus menyampaikan ajaran Hindu dengan cara kekinian. Anak muda zaman now lah istilahnya kalau kata orang anak zaman sekarang. Jadi ajaran Hindu itu fleksibel. Rig Weda sama Weda tertulis di mantra 1829 menyatakan nyanyikanlah mantra-mantra sama Weda dengan ribuan cara. Juga Rig Weda tertulis duduklah bersama, nyanyikan, buat paduan suara untuk menyanyikan atau memuja Tuhan. Kemudian juga masih dari Rig Weda, burung-burung bernyanyi dengan nada-nada yang berbeda. Namun itu halnya sama seperti para perapal Weda atau para kawiya atau para maharasi
menyampaikan ajaran Weda atau ajaran Hindu itu dengan lagu religi di versinya atau zamannya masing-masing. Misalkan yang suka tari, yang Maharesi yang bisa menarikan sesuatu, akhirnya timbullah tari kecak, menceritakan itihasa Ramayana maupun Mahabharata, hingga timbullah judul-judul seperti Gugurnya Rahwana, Kesetiaan Rama dan Sita, dan juga Persahabatan Hanuman dengan Sri Rama. Semua itu bisa dilakukan. Pakar seni Bapak Ida Wayan Oka Granoka juga mengatakan bahwa seni dan agama itu satu, identik, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti nyolahan sastra, nyolahan dalam arti di sini sastra yang dipentaskan atau sastra yang ditarikan, itu sah-sah saja. Dan permasalahan yang terakhir adalah kurangnya minat generasi umat Hindu kepada atau tertarik kepada mempelajari gamelan. Entah itu gamelan Jawa atau gamelan Bali atau alat musik tradisional lain yang sifatnya menyajikan atau mensosialisasikan ajaran Hindu tersebut. Dalam Lontar Prakempa dan Lontar Aji Gurnita, sebuah teks lokal di sana di bait ke-6, 7, dan 18 tertera, tertulis bahwa suara itu berasal dari suara Tuhan atau Om, Angkung Ma. Bumi itu tercipta dari suara. Kemudian suara itu terpecah lagi ke semua penjuru mata angin yang kita kenal dengan Dewata, Nawa, Sangga. Maka muncullah 10 nada gamelan seperti dang ding dung deng dong dan juga dang ding dung deng dong. Ke-10 gamelan atau bilang gamelan itu mempunyai dewa tersendiri, aksaranya masing-masing. Jadi kalau anak muda mau mempelajari gamelan, itu salah satu upaya sosialisasi kita untuk atau upaya dari kita untuk melakukan kontak atau melakukan hubungan telepon atau chat WhatsApp lah zaman sekarangnya kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widasa dan manifestasinya. Kemudian saya yakin di sini semua tahu Dewi pujaan kita saktinya Dewa Brahma, Dewi Saraswati. Dewi Saraswati dalam Purana dikatakan atau diberi gelar sebagai Wina Pustaka Drawini. Dua tangannya memegang alat musik wina atau semacam gitar atau sitar dalam bahasa India dan juga pustaka suci. Dari situ sudah kita tahu bahwa musik itu bukan hal yang tabu dalam Hindu. Musik itu universal, tidak hanya sifatnya tradisional saja. Jadi generasi muda Hindu, saya ajak semuanya, mari kita berkreasi masing-masing yang bisa menari, yang bisa memainkan musik modern. Ayo kita bersama-sama menciptakan lagi lagu religi Hindu, karena ada istilah Bali, menggending sambil melajah, melajah sambil menggending. Dengan dilakukan, ajaran Hindu itu menjadi nyangkut di otak, nyangkut di memori. Seperti halnya ada lagu dari Nyanyian Dharma Foundation, ciptaan Bli Dewa Bujana. Brahma dilambangkan A, Wisnu aksaranya U, Siwa perlambangnya M, ketiganya jadi Trimurti. Nah, hal-hal seperti itu sepertinya tidak banyak yang orang tahu. Dulu saya beli kasetnya di Pura dan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Zaman kaset sekarang sudah tidak ada. Di YouTube saya cari sudah tidak ada. Dan ada sebuah lagu juga dari Alam Dewata Band, kebetulan band saya di Bekasi juga. Ada lagu judulnya Saraswati Puja. Saya pikir itu kan ciptaan Mas Agus Widodo. Saya pikir lagu itu sepertinya tidak mungkin bisa diterima karena ya pesimis lah. Tapi ternyata ketika kita pentaskan ternyata justru digandrungi oleh anak muda, bahkan anak kecil. Seperti lagunya seperti ini. Om Saraswati Namastubhyam Waradekya Marupini Sidirambam Karisyami Sidirbawan Mesada. Ya Tuhanku, dalam wujudmu sebagai Dewi Saraswati,
pemberi berkah, wujudmu anggun penuh pesona. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas muara nugrahamu. Kurang lebih seperti itu. Begitu itu muncul CD-nya dan juga di-share di media sosial seperti YouTube, ternyata banyak juga yang melihat, banyak juga yang mendengar atau bahkan meminta kembali lagu itu disiarkan lagi atau dibawakan kembali. Jadi dari uraian saya tadi, saya ingin mengajak semua komponen umat, seluruh umat Hindu, jikalau membuat acara entah itu bazar, dharma santi, odalan, marilah kita sama-sama berkreasi. Jadi si pelaku seni, maksud saya, punya ruang tersendiri untuk menambah skillnya, melatih mentalnya di hadapan umum, namun juga dengan dimasukkannya unsur dari ajaran Hindu, akhirnya serada dan bakti atau keyakinan kita pada Ida Hyang Widi akan makin meningkat, dan niscaya semoga Kembali Mastu umat Hindu kuat sehingga tidak lagi yang namanya pahit bangkung atau meninggalkan Hindu karena perkawinan atau meninggalkan Hindu karena ekonomi, karena dari kecil sudah ditanamkan dengan pujian-pujian pada Tuhan yang otomatis kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kita seperti lagu religinya Bimbo. Ya, demikian yang saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain. Saya ucapkan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om.